Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali hadir di tempat ini, dan pada malam hari ini akan kita kaji hal yang terkait dengan minuman dan makanan. Seperti kita pahami bersama bahwa belakangan ini ya, dunia kuliner di tengah-tengah kita sungguh luar biasa dengan beragam macam minuman dan makanan. Namun sebagai seorang muslim dan muslimah, tentunya hal yang paling mendasar dari yang perlu kita lakukan adalah mencermati apakah kuliner tersebut memang kuliner yang halal atau yang haram, ya. Jadi tidak sekedar melihat pada kelezatannya, ya, tapi juga yang paling pokok apakah itu halal atau haram. Kita mulai dari asyribah. Al-asyribah maksudnya berbagai jenis minuman. Di dalam kaidah fikih, asyribah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu muskirun wa ghairu muskir, yang memabukkan dan yang tidak memabukkan. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an, ya, khususnya dalam Al-Maidah ayat 90, ya, di situ sudah jelas terkait dengan minuman yang haram adalah al-khamr, innamal khamru wal maisiru ila akhir ayat. Ya, ini sesuatu yang sudah kita pahami. Al-Quran memang menyebut khamar, ya. Namun dalam kehidupan keseharian, khamar ini kan berbagai macam jenisnya, ya, sehingga namanya menjadi macam-macam itu. Namun tetap dengan berdasarkan hadis Rasul, kullu syarabin askara fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Dan dengan demikian, sekalipun orang minum khamar jumlahnya sedikit, ya, volumenya sedikit, namun karena sudah ditegaskan bahwa sedikit atau banyaknya itu bukan yang menentukan, ya. Jadi walaupun dia minum hanya sedikit, itu sudah tetap dalam hukum haram. Walaupun itu untuk pengobatan, ya, walaupun untuk pengobatan atau untuk menghilangkan rasa haus, ya, sekedar menghilangkan rasa haus, tetap saja yang namanya minuman yang memabukkan itu adalah hukumnya haram. Wa amma ghairul muskiri fa in kana najisan kadami harumatanawulu li ghairi tadawi. Adapun minuman yang tidak memabukkan, maka jika dia itu adalah najis, ya, minuman yang najis, jadi zat cair yang najis, di sini oleh pengarang dicontohkan kadami, seperti darah, maka hukumnya tetap haram untuk dikonsumsi. Tapi apa? Li ghairi tadawi, untuk keperluan bukan pengobatan. Nah, dari kalimat ini berarti kalau untuk pengobatan, ketika memang tidak ada lagi obat yang lain, maka zat yang tidak memabukkan tapi dia itu najis, ya, maka hukumnya menjadi boleh, ya. Illal ma'al mutanajjisa wal baula wa nahwahuma fala yahrumu tanawuluhuma lil atsi lid darurah. Kecuali air yang terkena najis, begitupun air kencing dan yang sejenisnya, maka hukumnya tidak haram untuk dikonsumsi
ketika dalam keadaan darurat, tidak ada air, ya, tidak ada air sama sekali, sedangkan kondisi kita sangat haus. Seandainya kita tidak minum, maka akan membahayakan keselamatan kita, ya, itu bisa jadi kematian. Nah, ini berarti apa? Walaupun itu airnya air najis ataupun itu adalah air kencing, itu tidak menjadi haram ketika dikonsumsi, dengan catatan lidzarurah, karena memang kondisinya darurat, ya, tidak ada lagi air, sedangkan kondisi tubuh kita memerlukan cairan, ya, kalau tidak maka akan membahayakan jiwa kita, ya sudah, diminum aja itu. Kalau wajada syahsu ma'an tahiran wa ma'an najisan, kalau seseorang mendapatkan air yang suci dan air yang najis, tawaddaa bil tahiri li annahu sara mustahiqan li tatahhuri bi, maka dia mesti menggunakan air yang suci tadi untuk berwudu, karena wudu itu memang harus menggunakan air yang suci, ya. Wa syariban najisa il asri darurat, dan air yang najis itu yang dia minum karena darurat. Ini namanya hukum mengantisipasi satu kejadian yang mungkin bisa saja terjadi, ya, dalam kondisi begitu daruratnya. Dia punya dua jenis air, air yang suci dan air yang najis. Nah, air yang suci ini ini mesti digunakan untuk wudhu, ya, dalam rangka sholat. Sedangkan air yang najis itu air yang dikonsumsi. Nah, ini ada satu hal yang kadang tidak dipahami oleh orang awam. Contohnya, ketika seseorang ingin membuat teh manis, gitu ya, teh manis. Ketika dia tuang itu air tehnya, itu dia lihat di peles gulanya ada semut, ya, semutnya banyak. Karena dia sudah kepengen minum, maka diambilnya aja itu, ya, diambilnya gula tadi langsung, dengan apa? Dengan harapan nanti gampang dibuang tuh semutnya. Kalau dibuangin dulu, gitu ya, yang ada di gula itu lama, maka praktisnya ambil aja dia. Dia tahu tuh ada semutnya. Dia ambil saja, masukkan ke air teh yang akan dicampur tadi, maka air itu menjadi najis, ya, karena najis haram untuk diminum. Kecuali kalau kita tidak tahu, umpamanya kita bikin kopi atau bikin teh manis, kemudian kita tidak lihat itu di tempat gula ada semut, kita ambil saja, kemudian kita masukkan. Ternyata ketika kita sudah masukkan ke air tersebut, kelihatan tuh semutnya, itu tidak menjadi mutanajis. Kita boleh ambil semut tersebut untuk dibuang, ya, karena memang tidak sengaja, ya, tidak sengaja, itu tidak menjadi masalah. Nah, ini ada orang yang memang sengaja dia agar semutnya mudah dibuang, maka langsung, ya, bersama gula itu dimasukkan. Nah, itu airnya menjadi mutanajis, ya, sehingga kalau kita minum air tersebut, ya, hukumnya haram. Wa in kana ghairal muskiri tahiran, dan seandainya air yang digunakan, yang dikonsumsi tadi bukan jenis yang memabukkan, tapi dia suci, ya, jadi tidak memabukkan dan dia suci. Fa in kana mudhiran bima yatanawalu kasami aw mustaqdiran ghaliban kal mukhatin fa haramun tanawuluhu fa haramu tanawulihi li dararihi bihi wastiqdarihi lahu. Jika air tersebut, ya, berbahaya bagi orang yang mengonsumsinya, seperti air yang mengandung racun, umpamanya, au mustaqdiran, atau air tersebut menjijikkan, ya, yang dianggap menjijikkan, kamu khotin, seperti ingus, gitu,
faharamu tanawulihi, maka haram untuk mengonsumsinya, lidorori bihi, karena itu membahayakan, wastighdarihi lahu, dan menjijikkan baginya. Ya. Itu umpamanya ya, ada air di situ, air suci, nggak memabukkan, air biasa. Tapi kita lihat ya, ada sesuatu yang membuat kita jijik, mustaqdir. Di sini contohkan ada ingus gitu di situ. Nah itu sudah termasuk air yang nggak boleh konsumsi. Alasannya apa? Mustaqdir, menjijikkan. Ya, walaupun itu bukan air yang memabukkan dan bukan air yang najis, ya, tapi dia hanya menjijikkan. Ya. Nah kalau air yang mengandung racun, jelas itu haram ya kalau dikonsumsi. Illal ma'al mutabayyir, kecuali air yang berubah sifatnya, fala yahrumu tanawuluhu, maka tidak haram untuk mengonsumsinya. Ya, umpamanya air baunya udah enak nih. Ya, dia jenis air yang tidak memabukkan, air biasa, tapi ada sifatnya yang udah berubah, umpamanya baunya atau warnanya. Ya, itu tidak menjadi haram kalau dikonsumsi. Seperti contohnya dalam penyamaannya, kiasnya itu kalau daging yang udah dirasakan baunya gak enak, ya, daging nih umpamanya kita nyimpen, kemudian mungkin karena udah agak lama sehingga ada bau yang tidak sedap, itu masih boleh dikonsumsi. Ya, begitupun air ketika sudah berubah sifatnya maka dia tetap boleh untuk dikonsumsi. Ya. Oleh sebab itu, para bapak dan ibu, ukuran bahwa air bisa atau boleh diminum atau tidak boleh diminum itu ada 4 pertimbangannya. Ya. Yang pertama al-iskaru, apakah itu jenis yang memabukkan atau tidak? Ya, itu patokannya. Ya, ukurannya begitu. Kalau dia memabukkan, otomatis haram. Ya, kalau dia tidak memabukkan, tidak haram. Kemudian wal istiqdaru, menjijikkan. Kalau dia tidak menjijikkan, walaupun kalau dia tidak menjijikkan, itu tidak haram. Tapi kalau dia menjijikkan, walaupun itu adalah sesuatu yang suci, maka jadi haram. Kemudian yang ketiga, wal idraru, membahayakan. Kalau air itu membahayakan untuk kesehatan, maka itu menjadi haram. Kemudian wan najasatu, najis. Berarti kalau air itu terkena najis, berarti itu haram hukumnya. Jadi untuk melihat itu, ya, apakah layak dikonsumsi atau tidak, 4 hal ini yang menjadi parameter atau jadi ukurannya, ya, gitu. Nah, selesai untuk masalah minuman, ya. Nah, bagaimana kalau terkait dengan dokter mengatakan jangan lagi Anda minum es, namanya, sebab Anda ini kondisi udah parah. Kalau minum es, ya, maka akan menjadikan berbahaya bagi kesehatan Anda. Nah, itu mesti ditaati. Ya, kenapa? Jenis minuman yang sudah dilarang itu jelas namanya idror, membahayakan. Ya, membahayakan. Bisa jadi itu haram itu. Karena orang yang menyampaikannya orang yang ahli, expert, ya, orang yang memang menguasai bidangnya. Gitu. Bapak punya penyakit gula, maka jangan makanan yang seperti ini, gitu kan ya. Kalau bapak makan ini, berarti nanti akan membahayakan kesehatan. Nah, itu harus ditaati, ya, karena apa? Itu sudah idror, ya, idror. Kemudian yang berikutnya al-at'imah, berbagai jenis makanan. Ma'rifatu ma yahillu minal at'imati wa ma yahrumu min akadil wajibati. Mengetahui secara mendalam
sesuatu makanan yang boleh, yang halal dan yang haram min akidil wajibati, termasuk kewajiban yang sangat dianjurkan, ya, yang sangat ditekankan. Jadi untuk mengetahui makanan ini haram atau halal itu wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Wa tatahaqqaqu hadhil ma'rifatu bi bayani anwa'il hayawani wa ghairil hayawani. Untuk merealisasi, ya, untuk menghasilkan pengetahuan semacam ini, maka harus dilihat pada jenis hewan dan bukan hewan. Karena makanan cuma dua, hewan atau bukan hewan, ya, nggak ada lagi yang itu. Li'anna ma yukalu syai'ani, karena sesuatu yang dimakan itu cuma dua macam, hayawanun wa ghairu hayawanin, ya, binatang dan bukan binatang. Amal hayawanu panawani, binatang itu terbagi dua, hayawanul barri wa hayawanul bahri, binatang darat dan binatang air. Jadi ada binatang yang hidup di darat, ada binatang yang hidup di air. Amma hayawanul barri panawani, binatang yang hidup di darat dibagi lagi jadi dua, tahirun wa najisun. Ada binatang yang suci dan ada binatang yang najis. Nah, mengacu kepada Al-Maidah ayat 3, ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir dan seterusnya, maka jenis hewan yang najis adalah babi, ya. Babi itu najis. Bagaimana anjing? Anjing itu dikategorikan sebagai hewan yang khabith, ya, hewan yang buruk gitu. Oleh sebab itu di Quran nggak disebut. Coba cari di Quran yang mengatakan anjing itu termasuk najis. Itu tidak ada, ya, tidak ada. Tapi patokannya pada hadis. Nabi mengatakan al-kalbu khabithun wa khabithu thamani. Ya, anjing itu adalah buruk, jelek, dan jelek juga hasil dari jual belinya. Ya, jadi kalau orang punya usaha jual beli anjing, itu pendapatannya menjadi pendapatan yang khabith, ya, pendapatan yang buruk, yang kotor. Nah, dari sini maka ulama-ulama dari mazhab Syafi'i mengatakan anjing termasuk najis, ya. Tapi nanti beda dengan babi. Babi dalam kondisi apapun kita sentuh ya najis. Tapi kalau anjing, umpamanya kita ini kering, ya, dia kering, kita sentuh, itu nggak masalah. Tapi kalau salah satunya basah, nah itu bermasalah, itu kan, ya. Makanya air liurnya itu najis, ya, air liur najis, gitu. Maka disebut apa? Hewan yang khabith, gitu. Ya, ini dalil, ya, yang apa, yang mengatakan bahwa hewan yang najis itu, ya, yaitu khinzir dan babi dan anjing. Kemudian yang kedua, al-tahir, binatang yang suci. Ini pun dibagi apa? Menjadi dua macam. Tahirun wa dawabun, jenis burung dan jenis hewan melata. Maksudnya melata itu bukan melata ular gitu, ya. Ini hewan yang bukan hewan yang terbang, gitu. Dalam Al-Quran itu dalam bahasa fikih itu disebut dawab, ya, yang melata. Hewan yang melata dibagi menjadi dua, ya. Hewan yang dijinakkan, hewan ternak, dan yang kedua hewan liar, ya. Nah, terkait dengan hewan yang diternakan, ini Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 1 itu jelas dikatakan uhillat lakum bahimatul an'am.
telah dihalalkan untuk kamu binatang ternak. Berarti binatang-binatang yang diternakkan dan tidak dikategorikan sebagai binatang najis ini halal untuk dikonsumsi. Mana contohnya? Al-ibil, unta, wal bakor, sapi, wal ghanam, kambing, ya, dan yang sejenisnya. Ya, kalau kita kiaskan ya sapi dengan kerbau. Gitu. Ini kan umum. Adapun yang jenis unggas, ayam itu ayam dan sebagainya, itu jelas halalnya. Kemudian dalil yang lain lagi adalah dalam surah Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibat, ya, dan menjadi halal untuk kamu at-thayyibat yang dianggap baik, binatang yang dianggap baik, ya, tidak mengandung unsur bahaya. Maka dari ayat ini masuklah hukum kuda. Kuda itu halal atau haram? Kuda itu halal. Kenapa? Karena dia dimasukkan dalam kelompok at-thayyibat, ya, hewan yang menurut kalangan orang Arab itu adalah hewan yang baik. Artinya tidak mengandung satu hal yang berbahaya. Adapun hewan bugol, ya, bugol itu perkawinan antara kuda dan keledai, itu namanya bugol. Di sini mungkin nggak ada. Wal hamir, keledai itu adalah haram. Ya, jadi kalau kuda, Nabi pernah memerintahkan, gitu ya. Artinya Nabi membolehkan pasukan yang waktu itu sedang berperang di Khaybar untuk makan kuda, daging kuda. Tapi ketika ditanya masalah daging bugol dan daging keledai, Nabi katakan itu haram, ya, jadi haram dikonsumsi. Nah, di kita ini nggak biasa ya, tapi di negara Timur Tengah atau di negara-negara Asia Tengah itu keledai, ya, menjadi bagian kehidupan keseharian, ya, itu tenaganya kuat, gitu ya, untuk ngangkut barang. Tapi jenis keledai ini tidak boleh untuk dikonsumsi, itu hukumnya haram. Wa amma dawabul wahsyiyah, adapun binatang melata yang liar, fayahilu minha, maka hukumnya boleh, halal. Minha al-dhaba'u, kijang. Jadi umpamanya ada orang berburu kijang di hutan, ya, maka kijang ini dagingnya adalah halal. Wa baqarul wahsi, sapi liar, banteng gitu, ya, itu hukumnya halal. Wa himaril wahsi, keledai liar, itu hukumnya halal, ya. Caduk keledai yang diternak itu haram. Tapi keledai yang liar itu dalam mazhab Syafi'i dikatakan boleh, halal. Kenapa alasannya? Karena termasuk at-thayyibat dan Nabi mengizinkan untuk makan makanan seperti itu. Ya. Wa yahillu aklu tha'labi, ya, wa yahillu aklu arnabi, dan halal makan kelinci. Kelinci itu halal, ya. Ada beberapa binatang yang saya agak ragu, tapi di sini dikatakan boleh, ya. Seperti mungkin pernah lihat hyena, ya. Saya lihat di kamus itu hyena artinya. Di sini dibolehkan, tapi saya agak ragu karena hyena itu binatang buas. Iya. Saya tidak masukkan itu, ya. Kemudian ada lagi salab. Salab itu jenis serigala, gitu. Nah, itu juga saya agak ragu, gitu ya, untuk masukkan itu. Walaupun jadi disebutkan seperti itu, ya. Ada lagi yang wabar. Wabar itu
binatang yang seperti kucing, ya, tapi ekornya pendek. Itu kalau kita nyebutnya marmut. Tapi yang saya tahu marmut itu nggak boleh. Kalau kelinci boleh, tapi kalau marmut itu tidak dibolehkan, haram. Ya. Ya. Wala yahillu hirru, kucing enggak boleh. Walal hasyaratil mustahbitsati, dan tidak halal juga ya serangga yang menjijikkan, ya. Serangga yang dianggap khabith. Mana contohnya? Semut, ya, itu haram. Dzubab, lalat itu haram, ya. Dan berbagai jenis serangga yang dianggap khabith, yang dianggap jelek, gitu, kotor, kal khunfasa, seperti kumbang. Nah, dulu di kita itu ada beberapa kelompok orang yang suka makan bakal tawon yang putih tuh, yang ada di sarang gitu ya. Itu kan ada tuh yang putih-putih itu. Nah, itu termasuk khabith, haram. Ya, haram itu. Ada lagi yang makan dulu, katanya obat diabetes, yaitu ratunya rayap. Itu bentuknya juga begitu tuh, ya. Nanti yang diambil itu apanya? Kepalanya dibuang, kemudian dimakan. Itu juga termasuk khabith, ya. Atau kalau di Papua itu yang ada di pohon aren. Pohon aren itu kalau dibuka itu ada, ya, seperti yang itu, yang putih itu. Itu sih katanya enak gitu ya. Artinya proteinnya tinggi. Termasuk cacing kan proteinnya tinggi. Ya, cacing itu binatang yang protein tinggi, tapi karena dia mustaqdir, menjijikan, ya haram untuk dimakan. Ya. Nah, kan ada tuh kalau ada yang buat acara kuliner ekstrim. Ya, kuliner ekstrim itu ada yang kecoa gitu ya. Itu kecoa haram, nggak boleh dimakan. Ya. Laron, iya, termasuk haram. Itu ya di Jawa biasa ya. Iya, di Jawa biasa kan tuh. Di sana dimakan belalang sawah. Kalau belalang itu belalang kayu yang boleh. Yang kecil. Padi sawah. Di padi itu ya. Jangkrik ya, jangkrik haram itu. Jangkrik haram. Tapi kalau belalang, ya, belalang itu ada yang membolehkan, ya, iya, itu termasuk ghairu mustahbith, ya. Namun biasanya kalau di fikih itu yang boleh emang al-jarad. Jarad itu namanya balang kayu, yang warna coklat itu, yang agak besar itu. Tapi ada yang mengatakan jenis belalang yang tadi itu ya boleh karena dia ghairu mustahbith. Iya. Iya, kalau kecoa kan jelas mustahbith tuh. Ya, hewan yang memang buruk gitu ya, itu. Ya, enggak bagus gitu. Bekicot itu haram. Bekicot lihat dari mustaqbirahnya, ya, dia itu menjijikan. Itu haram. Ada ya, ada yang dijual ya, dijual bekicot. Bekicot haram. Iya, keong. Kalau keong sawah boleh. Iya. Apa namanya tuh? Ya, keong sawah namanya tutut ya. Tutut tuh boleh. Boleh tutut.
Ya, karena memang dia di air. Ya. Kalau ini dulu di pasar sering, sekarang udah nggak ada nih saya lihat. Marus. Tahu marus? Itu darah yang dibekukan. Oh, itu kayak limpahan. Iya, jadi begitu bentuknya, kayak limpa ya. Jadi ada apa namanya? Darah ayam atau darah sapi dibekukan. Nah, itu namanya marus, itu haram. Karena najis. Darah itu najis. Dulu di Baran banyak sekali, tapi pas agak belakangan itu tidak ada yang jual. Iya. Wala yukalu aydan ma yataqawwa wa ya'tadi, dan juga tidak boleh dimakan sesuatu atau hewan yang punya kekuatan dan buas. Ya, al-asad seperti singa, wal fahad, fahad itu citah, ya, jenis citah, wan namar macan tutul, wad dhi'bu serigala, wad dub, ya, dub itu beruang, wal qirdu kera, monyet, ya, wa nahwiha, dan yang sejenisnya seperti kalfil, seperti apa namanya, gajah. Nah, dulu yang ini Pak, ada yang tanya, agak repot juga jawabnya. Ini gimana kalau ada pasukan dalam latihan untuk pertahanan hidup, gitu ya? Itu kan kadang makan monyet. Nah, kalau memang itu kondisinya tidak ada makanan sama sekali, itu nggak boleh, ya. Gitu. Tapi yang dapat info, yang saya dapat informasi itu begitu, dikondisikan kayak begitu sehingga apapun yang ditemui dimakan. Itu untuk apa namanya? Iya, nah hidup. Artinya kalau memang kondisi di hutan itu, ya, hanya binatang itu yang ada, boleh. Tapi seukuran untuk mempertahankan hidup, nggak boleh sampai kenyang bener. Ya. Sama dengan bangkai, yang ada cuma bangkai, ya. Kalau kita nggak makan akan menyebabkan bahaya buat kita, itu boleh. Yang ada cuma babi, ya. Kalau kita nggak makan akan membahayakan jiwa kita, boleh makan. Tapi sekedar mempertahankan hidup, bukan untuk menikmatinya, gitu ya. Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan nuhiya an kulli dhinabin minas sibahi, ya, wa kulli dhi mikhlabin minat thairi. Dilarang untuk dimakan setiap binatang buas yang punya taring. Itu gigit apa? Gigit taring gitu, ya, itu nggak boleh, haram. Wa kullu dhi mikhlabin minat thairi, dan setiap burung yang punya cakar yang tajam. Burung elang, ya, itu nggak boleh konsumsi karena dia itu memakan itu pakainya ini cengkramannya itu haram. Raja wali haram. Ayam juga ada cakar. Kalau ayam cakar, tapi cakarnya nggak tajam. Dia tanya belum darah, pakai ayam dulu. Dia mudah sama ayam. Ini yang memang, ya, dia menggunakan ini sebagai alatnya. Wala yahillu ma tuladu min makulin wa ghairi makulin, juga nggak boleh, tidak halal binatang yang lahir dari hubungan binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Tadi contohnya itu tuh. Jadi himar, keledai kawin dengan kuda. Keledai itu haram, kuda itu halal. Nanti anaknya bighal, ya, itu jadi haram. Ya, walaupun ada induknya yang halal. Kuda itu baik dia kuda laki atau kuda perempuan, ketika kawin dengan keledai maka anaknya jadi haram. Ya. Dan semua jenis binatang kayak begitu. Kalau terjadi perkawinan dua binatang yang memang
satu halal satu haram, maka anaknya menjadi haram. Wa amma hayawanul bahri, adapun hewan air, fayu kalu itu boleh dimakan illa dibda, kecuali kodok. Kodok nggak boleh. Iya, kodok apapun nggak boleh, kecuali maaf mazhab Maliki, dia boleh. Iya, di mazhab Maliki boleh. Kalau di apa namanya? Kalau di mazhab Syafi'i itu nggak boleh mengonsumsi kodok. Ya. Watimsah, buaya, wasalhafa, kura-kura. Kenapa nggak boleh? Karena dia hidup di dua alam. Di air dia hidup, di darat hidup. Yang jadi masalah adalah saat ini ya, kepiting. Nah, kepiting belum sepakat. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kenapa disebut haram? Karena kepiting itu bisa hidup di dua alam. Ya, kalau nggak salah ini MUI Jawa Timur menghalalkan. Itu Jawa Timur ya. Iya. Tapi di sini kalau mengacu pada pendapat kiai di sini itu masih mengatakan haram. Ya. Belut boleh. Enggak di satu. Ya dia cuma di air. Tapi dia nggak bertahan lama di itu. Dia nggak bertahan lama kalau di darat. Dia nggak bertahan lama. Belut itu. Kita mendapat pasar, mendapat mati. Ada agak ragu di sini kan, di paragraf ini ada beberapa khalifah Nabi mengharamkan pikul dan keledai pada saat tersebut. Nah, di paragraf di bawahnya adapun hewan liar seperti kijang, sapi dan keledai liar. Beda keledai liar dengan keledai yang dimaksud Nabi itu apa? Iya. Jadi kalau ketika terjadi perang Khaybar itu kan waktu itu masih kondisi situ kan masih banyak binatang tuh. Ya. Itu ya ini tidak disebutkan Nabi pertimbangan apa, cuma beliau katakan kalau itu keledai liar bukan keledai ternak itu memang boleh. Tapi kalau keledai ternak ya yang dipelihara itu tidak boleh dikonsumsi. Mungkin ya bisa jadi begini, tapi ini wallahu alam, bisa jadi tinjauannya keledai itu yang dipelihara memang dia ini semata-mata digunakan untuk mengangkut barang, ya, untuk kebutuhan angkutan, barang manusia itu keledai. Saya pernah lihat di sebuah perkampungan di Mesir itu betul-betul untuk mereka masih pakai itu untuk keseharian, ya, bawa berbagai macam barang, termasuk untuk menarik pedati. Nah mungkin tinjauan dari situ, ya. Jadi karena binatang ini sangat berguna, gitu ya, dan banyak menolong manusia, gitu, sehingga dihukum haram. Mungkin ya, itu saya tidak tahu persis. Tapi kalau sekarang dimakan orang kayaknya. Keledai, walaupun ternak. Nah, yang lepas dulu tadi. Saya belum tahu nih. Ya, artinya apakah memang seperti itu? Artinya keledai sudah biasa dimakan, tapi dalam hukum fikih Syafi'i keledai itu tidak boleh, ya, keledai yang diternak. Nah, bagaimana kalau ada binatang yang makannya adalah sesuatu yang jorok gitu ya. Umpamanya ada binatang makannya sampah, binatang makannya kotoran binatang yang lain, gitu. Ya ada umpamanya hewan ternak yang makannya itu sembarang. Nah di sini Prof. Dr. Wabah Zuhairi mengatakan itu makruh.
Ya, jadi kalau mengonsumsi dagingnya makruh. Gitu. Nah kan apa namanya yang kita lihat seperti ikan lele ya. Ya, kan lele itu. Jadi kalau yang diternak itu jorok. Iya kan, jorok gitu. Kalau lele lah. iya, tapi karena memang dia kategorinya hewan yang hidup di air, ya, walaupun dia bisa bertahan tuh, lele itu bisa bertahan lama. Ini kan hewan yang hidup di air semuanya halal. Iya. Jadi termasuk hiu itu kan luas. Boleh berarti. Iya. Kan di air ya. Siapa tuh? Apa? Ikan hiu. Ikan hiu. Ikan hiu, ya halal. Iya halal. Luas itu. Iya. Tapi kan hidup di air. Iya di air halal. Nah, tapi kalau kayak singa laut tuh, singa laut walaupun dia hidup di air, tapi dia masih sering naik ke darat untuk berjemur. Itu dua alam. Ya. Anjing laut juga termasuk. Itu dia di dua alam. Kalau ikan hiu ya itu halal. Ikan paus juga halal. Ya seperti itu. Betul ya. Nah sekarang gini, ada makanan yang mutanajis, ada yang kena najis. Contohnya begini, kita punya mentega, ya, mentega, margarin, ya, yang terbuka, kemudian kejatuhan cecak, ya, kejatuhan cecak mati di situ, jadi mati di margarin, berarti itu margarinnya namanya mutanajis. Karena mutanajis, maka dia masih bisa dikonsumsi. Bangkainya diangkat, kemudian bagian yang di sekitar bangkai dibuang. Ya, dibuang itu dan yang sisanya boleh dimakan. Ini namanya mutanajis. Maka ada mayoritas bahkan dalam fatwa itu kopi luwak boleh dimakan. Kopi luwak itu merah. Iya kan? Dia kan dari apa? Musang, makan kopi, kemudian bijinya kan masuk ke dalam tuh, ya, dicerna, tapi dia nggak hancur, bijinya masih utuh. Nah itu ketika keluar namanya benda mutanajis, benda yang terkena najis. Ketika dia dibersihkan dari najis berarti kembali menjadi benda suci. Kan yang di bagian dalamnya yang Iya, iya, menjadi suci. Walaupun ada yang saya tahu, saya nggak nyebut namanya, tetap bersikukuh itu kagak boleh. apa namanya paling mahal ya? Paling mahal, iya paling mahal karena memang itu apa namanya fermentasinya di dalam, ya, di dalam itu fermentasinya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kopi luwak yang asli ya, yang asli. Nah itu berarti apa? Namanya najis. Sama dengan tadi benda yang kejatuhan najis, gitu ya. Dia bentuknya padat, itu boleh untuk dikonsumsi, dibuang. Tapi kalau ada bangkai jatuh ke minyak, ya. Karena ini benda cair, maka minyak itu menjadi najis. Buang, nggak bisa dimakan lagi, ya, nggak bisa dipakai itu. Nah, beda tadi kalau memang bendanya benda padat kayak margarin ya atau apa gitu, nah itu dibuang aja bagian yang terkena najis karena itu mutanajis. Ya, saya kira ini. Tapi yang juga tidak boleh dilupakan apa? Ada sesuatu yang tidak najis, ya, tidak memabukkan, tapi bahaya buat dimakan, yaitu kalau kita mendapatkannya dengan cara haram, ya jadi haram kan? Itu status haramnya sama dengan binatang asli. Melebihi. Iya, karena umpamanya kita dari hasil mencuri, lalu kita belikan makanan, ya kan? Itu keharamannya melebihi daripada itu. Ya. Iya, nang lotre, korupsi, nah itu juga, ya lebih daripada itu. Jadi ada yang memang haram pada zatnya,
ada yang memang haram karena cara mendapatkannya, gitu ya.